Saya Adriana Mutiara Bago akan menjelaskan apa itu drama. Jadi drama itu merupakan salah satu bentuk karya sastra yang memiliki kekhasan tersendiri dan berbeda dengan puisi maupun fiksi lainnya. Puisi dalam menyampaikan pesan melalui pemadatan makna dengan membatasi kata dan menyajikan kosakata pilihan yang imajinatif dan menghasilkan multi makna bagi pembacanya. Jadi kalau puisi itu ditulis dengan kata-kata yang imajinatif, namun dengan kosakata yang terbatas, dan itu bisa menimbulkan makna yang berbeda-beda pada setiap pembacanya. Demikian pula fiksi, baik yang pendek berupa cerita pendek dan cerita panjang berupa novel yang menyajikan narasi panjang untuk menggambarkan tokoh dan amanat yang akan disampaikan. Nah, sedangkan cerpen ataupun novel itu disampaikan dalam bentuk tulisan, baik itu cerita pendek maupun cerita yang panjang gitu kan. Sedangkan drama itu memiliki kekhasan dan sudut pemakaian bahasa yang menyampaikan amanatnya. Nah, pemaparan bahasa dalam karya sastra drama berupa pemakaian petunjuk lakuan yang menggambarkan suasana dari pengguna dialog para tokoh. Nah, bagian A, drama dan konflik kehidupan. Persoalan yang dihadapi dalam naskah drama adalah konflik manusia berupa lakuan yang tercermin dalam dialog dan petunjuk lakuan. Jadi di dalam drama itu persoalan-persoalan yang diangkat yaitu biasanya persoalan-persoalan yang memang kita bisa alami dalam kehidupan sehari-hari atau bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini tercermin dari dialog yang digunakan atau dari bahasa yang digunakan dalam setiap drama gitu. Nah, materi konflik dialami dari kehidupan yaitu hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi di dalam drama itu diangkat konfliknya diangkat dengan beraneka macam, misalnya konflik antar manusia, konflik antara manusia dengan alam tempat dia tinggal, maupun konflik antar manusia dengan Tuhan Sang Penciptanya. Nah, kisah perjalanan manusia dan berbagai peristiwanya adalah materi konflik drama sejak lahir dan mati, kawin dan cerai, melakukan kejahatan dan hukuman, perang dan damai. Sedangkan temanya berupa keberanian dan kepengecutan, kesetiaan dan pengkhianatan, keserakahan dan murah hati. Emosinya berupa kemarahan, cinta, benci, ketakutan dan kenikmatan. Ini ditulis dalam buku Herimawan tahun 1093 pada halaman 9. Jadi di dalam drama itu dia memiliki konflik, yaitu konflik yang menceritakan misalnya kehidupan atau perjalanan seorang dari lahir sampai mati, atau kalau misalnya dalam pernikahan dia dari menikah sampai cerai. Nah, begitu juga dengan temanya itu berupa misalnya kematian, kepengecutan, terus ada atau kesetiaan atau pengkhianatan gitu kan. Sedangkan emosinya itu yang menguras berupa kemarahan, kebencian, berupa cinta atau kasih sayang, maupun berupa kenikmatan dan ketakutan. Meneruskan materi kami, itu bagian B, struktur drama. Menurut Waluyo 2001 halaman 6-30, struktur drama terdiri dari 1 penokohan dan perwatakan, 2 plot atau kerangka cerita, 3 dialog percakapan, 4 setting atau landasan tempat kejadian, 5 tema atau nada dasar cerita. Baik, nomor 1, penokohan dan perwatakan. Penokohan dan perwatakan ini ada 2, yaitu bagian A, klasifikasi tokoh penokohan erat hubungannya dengan perwatakan. Watak tokoh akan terlihat dalam dialog dan petunjuk lakuan atau petunjuk samping.
Jenis dan warna dialog menunjukkan watak tokoh tersebut berdasarkan peran terhadap jalan cerita terhadap tokoh protagonis. Yang kedua, bagian B-nya karakter tokoh. Karakter tokoh ini ada dua jenis, ada dua ciri. Yang pertama, ciri fisik karakter tokoh dapat dipetakan dalam keadaan fisik, psikis, dan sosial. Ciri-ciri fisik dapat dilihat dari bentuk tubuh, wajah, dan warna suara. Tubuh yang tinggi lebih wibawa dibandingkan dengan yang pendek. Wajah yang tampan lebih berwibawa daripada yang buruk rupa. Demikian pula suara yang merdu lebih berwibawa daripada suara yang cemeng. Untuk mempelajari warna suara, perhatikan suara tokoh-tokoh wayang purwa. Tokoh-tokoh Pandawa bertekanan rendah, halus, merdu, dan berwibawa. Berbeda dengan tokoh-tokoh Kurawa yang bersuara kasar, bertekanan tinggi, emosional, dan keras. Demikian pula nada bicara sampai Damar Wulan dan Pronacitro cenderung seperti Pandawa, merdu, dan berwibawa. Yang kedua, ciri psikis. Ciri-ciri psikis berkaitan dengan watak, kegemaran, standar moral, temperamen, ambisi, cita-cita, dan kompleks. Psikologi yang dialami tokoh pemilihan aktor biasanya berhubungan dengan ciri-ciri yang melekat pada tokoh. Misalnya, untuk aktor yang temperamen kasar, bersuara keras lebih cocok untuk memerankan tokoh antagonis. Sedangkan mereka yang bertemperamen lembut, bersuara datar dan tegas, baik untuk memerankan tokoh protagonis. Yang ketiga, ciri sosiologis berkaitan dengan keadaan sosiologis tokoh seperti status sosial dan jabatan, kelas sosial, ras, agama, dan ideologi. Keadaan sosiologi atau progresi seseorang sangat mempengaruhi perilaku. Profesi tertentu akan membuat tokoh melakukan hal terkait dengan profesinya. Aktor yang berlatar belakang dosen akan dapat memerankan tokoh pendidik dengan baik daripada tokoh dengan latar belakang tentara atau polisi. Ciri sosiologis berkait berprofesi yang disandang tokoh seperti jabatan dan pekerjaan. Demikian saja materi penjelasan saya dan akan diteruskan dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Demikian. Baik, perkenalkan, nama saya Rinto Bago dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi kami. Bagian 3, setting atau latar cerita, setting atau tempat kejadian, berkait juga dengan waktu dan suasana. Setting atau tempat berhubungan juga dengan suasana. Sebagai contoh, untuk naskah Bende Mataram karya Kotot Sukadi, setting satu tempat adalah Yogyakarta dan waktunya saat kurang di Ponegoro 1925 sampai 1930 di desa, baik di istana, di rumah maupun di medan perang dengan para pelaku anak buah pangeran di Ponegoro. Seperti juga berkaitan dengan waktu seperti pagi, siang, sore, atau malam hari. Suasana siang di desa tentu berbeda dengan suasana siang di kota. Demikian pula setting berkaitan dengan ruang. Ruang keluarga modern akan berbeda dengan ruang keluarga miskin. Demikian pula dengan isi perabotnya.
baik masukan yang merupakan itu dialog. Ciri khas naskah drama adalah pemakaian dialog. Penulis menggunakan ragam lisan untuk menulis dialog. Ragam lisan yang dimaksud adalah ragam lisan yang komunikatif dan bukan ragam tulis. Pemakaian ragam tulisan sesuai dengan jiwa naskah drama yang nanti akan diangkat dalam bentuk pentas. Dengan demikian, nuansa-nuansa dialog yang kurang lengkap akan dinapi oleh aktor, musik, ekspresi wajah, dan lain-lain. Jiwa sebuah naskah akan menampak jika dipentaskan. Dialog juga mengandung kata-kata kunci yang menggambarkan ciri dan keinginan tokoh. Panjang dan pendeknya dialog akan dalam naskah tergantung dari apa yang akan disampaikan tokoh. Makin banyak ide yang disampaikan tentu akan membuat dialog semakin panjang. Demikian sebaliknya, makin sedikit ide yang disampaikan, makin sedikit pula dialog yang disampaikan. Baik, kita lanjut pada nomor 5. Sebagai itu pentujuh lakuan atau pentujuh teknis. Petunjuk teknis atau teks samping berupa teks yang memberi informasi tentang tokoh, waktu, suasana pentas, musik atau suara, keluar masuknya aktor, keras lemahnya dialog, dan perasaan teks tokoh. Teks samping ditulis berbeda dengan teks dialog, bisa berupa huruf besar semua atau huruf miring. Petunjuk teknis memberikan petunjuk kapan aktor harus diam, bergerak, memberi jeda dialog. Petunjuk teknis mengenai karakter, usia, dan status sosial pemeran akan membantu sutradara menentukan watak secara menyeluruh. Singkatnya, melalui teks samping diperoleh deskripsi keadaan tokoh dan suasana hati yang dialaminya. Baik, sampai batas situ aja materi saya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan meneruskan bagian C, yaitu unsur pembeda naskah drama, fiksi, dan puisi. Teks drama berbeda dengan teks fiksi dan puisi. Unsur pembeda naskah drama terletak pada pemakaian petunjuk, lakuan, dan dialog. Selain itu, penggambaran watak tokoh dideskripsikan oleh tindakan dan motivasi tokoh ketika berdialog dengan tokoh lain. Bahasa teks drama cenderung lisan, seperti orang berbicara. Teks fiksi bersifat naratif dalam mendeskripsikan tokoh, latar, dan jalan ceritanya. Pemikiran dan tindakan tokoh digambarkan secara naratif. Dalam teks, penulisan banyak memanfaatkan gaya bahasa menggunakan sudut pandang, aku, dia, dan maha tahu. Teks fiksi yang baik selalu menggoda pembaca untuk mengikuti paparan teks selanjutnya. Teks puisi lebih padat bentuknya dibandingkan dengan teks drama dan teks fiksi. Teks puisi menggunakan diksi atau pilihan kata yang bermakna padat, bahkan menimbulkan tafsir multi makna. Teks puisi menggunakan berbagai gaya bahasa. Namun, gaya bahasa yang paling banyak digunakan dalam teks fiksi adalah personifikasi, yaitu penerogakan semua benda, metaforik dengan menganalogikan orang atau peristiwa dengan yang lain, dan paradoks. Bentuk puisi bisa dilihat dari diksi, gaya bahasa, pencitraan, persajakan, dan tipografi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Gaya bahasa adalah cara pengungkapan yang digunakan dalam puisi. Pencitraan adalah penggunaan citra visual, auditif, sentuhan, dan ragaan.
Persajakan adalah keindahan bunyi dalam puisi. Tipografi adalah penataan baris berbaris puisi seperti yang diinginkan penulisnya. Persamaan antara teks drama, fiksi, dan puisi sebagai karya sastra selalu berhubungan dengan tokoh yang dalam puisi tersebut bisa disebut aku lirik. Dalam fiksi memiliki tokoh, jalan cerita, latar, dan tema. Dalam fiksi ada sudut pandang penulis sebagai aku, dia, atau maha tahu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok.